Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Mahasana dengan NPM 221305002 dari Bimbingan Konseling Kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tes intelijensi, tes minat, dan juga tes bakat. Yang pertama ada tes intelijensi. Tes intelijensi sendiri mengacu pada penggunaan tes untuk mengukur kemampuan berpikir dan menyesuaikan diri seseorang. Intelijensi mencakup kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan menggunakan simbol-simbol. Dalam konteks bimbingan dan konseling, tes intelijensi digunakan untuk memahami potensi dan keterbatasan individu serta membantu dalam perencanaan karir dan pengembangan pribadi. Tes intelijensi umumnya terdiri dari berbagai jenis pertanyaan dan tugas yang dirancang untuk menguji kemampuan pemecahan masalah seperti berpikir logis, analitis, figural, numerik, dan verbal seseorang. Yang kedua dari manfaat tes intelijensi sendiri ada yang pertama mengukur kemampuan individu, yang kedua mendiagnosa kesukaan pelajaran, dan yang ketiga ada perencanaan karir. Selanjutnya ada macam-macam tes intelijensi. Yang pertama ada tes intelijensi umum atau TIU. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir logis seperti analitis, figural, numerik, dan verbal seseorang. Yang kedua ada WAIS yang berarti tes ini digunakan untuk mengukur intelijensi seorang dewasa. Yang ketiga ada WAISC, tes ini digunakan untuk mengukur intelijensi anak-anak. Yang keempat ada CVIT, tes ini dirancang untuk mengukur intelijensi yang tidak dipengaruhi oleh faktor budaya atau latar belakang sosial. Dan yang terakhir ada IST, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir logis dan analitis. Dan selanjutnya ada tes minat. Tes minat sendiri pengertiannya adalah serangkaian tes yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan kognitif, minat, potensi, bakat, dan kepribadian seseorang. Tes ini digunakan untuk menentukan jurusan ketika seseorang berada di bangku sekolah, serta untuk menentukan posisi bakat yang dimiliki seseorang secara tepat. Yang selanjutnya ada manfaat tes minat. Yang pertama mengenali potensi bakat, yang kedua membantu pemilihan jurusan, yang ketiga menjaga motivasi, dan yang keempat meningkatkan pengalaman belajar. Selanjutnya ada macam-macam tes minat. Tes DIT, tes ini memiliki 7 subtes yang berfungsi untuk mengukur bakat secara komprehensif dan sering digunakan untuk keperluan tes minat bakat, keperluan konseling, penjurusan, pemilihan program studi, dan vokasional. Yang selanjutnya ada tes GITB. Tes ini dibuat oleh Charles E. Odell dan Weisman pada tahun 1947 dan telah dilakukan revisi secara berkala. Yang selanjutnya ada tes VICT. Tes ini berbagi menjadi 14 subtes yang terhitung. Membangun tes ini untuk mengatur bakat secara lengkap atau komprehensif. Selanjutnya ada logika dan spasial. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan individu dalam menyimpan informasi yang berupa bentuk dan memahami hubungan antara objek. Dan selanjutnya yang ketiga ada tes bakat. Pengertian tes bakat sendiri ada serangkaian tes yang digunakan untuk mengukur kecenderungan, kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dalam satu jenis aktivitas khusus. Selanjutnya ada manfaat dari tes bakat sendiri, yaitu yang pertama mengenali potensi bakat, yang kedua meminimalisir kesalahan pemilihan jurusan, dan yang ketiga meningkatkan kepuasan dan kepedulian, dan yang terakhir ada membantu perencanaan karir. Untuk macam-macam tes bakat ada SDS. Tes ini membantu individu dalam menemukan minat karir berdasarkan teori John Holland tentang tipe kepribadian dan minat. Yang kedua ada RMIB. Tes ini dirancang untuk mengukur tingkat minat seseorang dalam beberapa bidang pekerjaan. Dan yang selanjutnya ada Career Preference Record. Tes ini membantu mencocokkan minat seseorang dengan berbagai pilihan karir dan jurusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup apabila ada kesalahan. Saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.